untuk beraktivitas. Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi diminta waspada luapan Sungai Batanghari. Tren penyakit diare di Kabupaten Batanghari mencapai 182 kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 4 Februari 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Omil Hayadi. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, luapan air Sungai Batanghari membuat sejumlah desa di Kabupaten Muaro Jambi kembali terendam banjir. Tidak hanya di Kecamatan Celuku, kini banjir juga menerjang desa di Kecamatan Marosebo. Air Sungai Batanghari kembali meluap ke pemukiman rumah warga, terutama desa yang berada di tepian aliran sungai. Seperti desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, banjir tidak hanya merendam halaman rumah warga, namun juga mengendangi fasilitas umum seperti Sekolah Dasar Negeri 41. Kondisi ini membuat anak-anak di desa terpaksa kembali diliburkan atau mengikuti pembelajaran secara daring akibat banjir. Warga merasa resah dengan banjir yang berkepanjangan ini. Pasalnya, mereka kesulitan beraktivitas keluar rumah untuk bekerja. Ini Pak sudah 1 bulan lebih Pak. Kesusahan ya seperti kalau transportasinya Pak, kayak anak sekolah kan juga libur sekolah Pak. Kemana-mana susah Pak? Susah Pak, ada yang kebanjiran, kalau bagian daerah yang sebelah sana kan banyak yang terendam Pak. Ketinggian air bervariasi, mulai 10 hingga 20 cm. Warga berharap banjir dapat segera berlalu sehingga warga dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, akses jalan yang terendam banjir hingga ketinggian 1 meter lebih di Kabupaten Muaro Jambi membuat warga Dusun Tuwo terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas. Masyarakat di Dusun Tuwo RT 3 dan RT 4, Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas di luar rumah. Akses jalan desa sama sekali tidak dapat dilintas oleh kendaraan karena air yang merendam mencapai 80 hingga 120 cm. Banjir akibat meluapnya air Sungai Batanghari ini sudah terjadi sejak awal Januari 2024 lalu. Hingga kini, banjir yang melanda belum ada tanda-tanda surut. Banjir ini mulai dari awal Januari sampai sekarang, semua aktivitas masyarakat menggunakan perahu, baik itu belanja ke toko, ngantar anak sekolah, ngantar anak ngaji, semuanya pokoknya memakai perahu karena air itu sebatas, boleh dikatakan sebatas pinggang orang dewasa. Meski air yang merendam permukiman mencapai 1 meter lebih, namun masyarakat memilih bertahan di rumah masing-masing. Hal ini dikarenakan mayoritas rumah penduduk terutama di Dusun Tuwo adalah rumah panggung. Sehingga banjir besar yang terjadi saat ini tidak merendam kediaman warga. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Masih tingginya muka air di bagian hulu Sungai Batanghari, Pemkab Muaro Jambi mengimbau warganya untuk tetap waspada terhadap bencana banjir. Ketinggian muka air Sungai Batanghari kini berada pada 14,63 cm. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan debit air dari 1 pekan sebelumnya yang berada pada 14,55 cm. Bahkan kini sebagian desa di Kabupaten Muaro Jambi kembali diterjang banjir. Menyikapi kondisi tersebut, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah meminta perangkat desa dan kecamatan untuk mendata kembali rumah warga yang terdampak banjir luapan air Sungai Batanghari. Meningkatkan kewaspadaan kiriman air dari bagian hulu sungai, mengingat daerah hulu kini kondisi air masih tinggi. Yang namanya banjir, dia dari hulu akan ke hilir, maka kita siap-siap. Didata orang-orang yang rentan, yaitu orang hamil, anak-anak, lansia. Ketika terjadi banjir, dievakuasi.
beritahukan kepada masyarakat, diedukasi ketika ada banjir untuk segera cepat melakukan pengamanan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi hingga kini belum mengakhiri status tanggap darurat bencana banjir, meski beberapa hari sebelumnya air sempat surut. Status tanggap ini masih berlangsung hingga 5 Februari 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, bencana banjir yang masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari mulai berdampak terhadap kesehatan warga. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, terdapat ratusan kasus diare ditemukan dalam bulan Januari. Banjir yang merendam pemukiman warga di sejumlah kecamatan di Batanghari kini mulai berdampak terhadap kondisi kesehatan warga sekitar. Mayoritas penyakit yang saat ini cukup tinggi ditemukan yakni diare. Bahkan dari rilis data Dinas Kesehatan Batanghari, dalam bulan Januari lalu terdapat 182 kasus diare yang diderita warga terdampak banjir. Sekretaris Dinas Kesehatan Batanghari Frihadi mengatakan, upaya penanganan terhadap kasus ini telah dilakukan secara maksimal oleh petugas kesehatan, baik di fasilitas kesehatan dari tingkat desa maupun kecamatan. Salah satu faktor penyebab munculnya kasus tersebut karena kondisi lingkungan kurang bersih, serta makanan yang dikonsumsi warga kurang higienis. Jadi ada beberapa penyakit yang kita pantau melalui laporan mingguan P2 dari bidang P2 ini, yang salah satunya diare. Jadi dibandingkan bulan Januari ini, dari minggu pertama dan minggu kedua ini baru berjumlah 182 kasus yang dilaporkan. Frihadi berharap agar warga terdampak banjir bisa selalu menjaga asupan makanan yang sehat, serta tetap tenang dan tidak mudah stres dalam menghadapi situasi banjir yang dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi kesehatan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Distrik Capil Batanghari sediakan 4.700 keping belangko KTP elektronik. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, jelang pemilu 2024, sebanyak 4.000 lebih belangko KTP elektronik telah dipersiapkan oleh Pemkab Batanghari. Selain untuk pelayanan umum, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib KTP elektronik untuk mengikuti pesta demokrasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batanghari Reflizer mengatakan, saat ini ketersediaan belangko KTP elektronik masih mencukupi, dengan total mencapai 4.700 keping belangko. Selain memenuhi untuk pelayanan umum, belangko KTP elektronik itu juga diprioritaskan bagi pemilih pemula yang masih belum mendapatkan identitas kependudukan. Selain itu, kebutuhan belangko diperuntukkan terhadap warga atau pemilih yang nantinya melakukan pindah datang ke Batanghari sebagai syarat dalam mengikuti pelaksanaan pencoblosan pada 14 Februari 2024. Pihak Disduk Capil meyakini, untuk sementara waktu kebutuhan belangko dapat memenuhi kebutuhan proses pelayanan rekam cetak EKTP sebelum hari pencoblosan. Masih ada 4.700 belangko. Dari data yang ada, sekitar 600-an tadi kan ini sudah tercover kalau untuk itu. Namun kan mobilitas masyarakat kita nih pindah datang itu agak tinggi, itu membutuhkan belangko. Reflizer juga mengatakan, bagi masyarakat yang telah melakukan rekam data diri namun belum mendapatkan fisik KTP elektronik, untuk dapat segera melaporkan ke Pusat Pelayanan Dinas Dukcapil untuk dilakukan cetak KTP tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada tahapan kampanye rapat umum hanya 2 partai politik yang diberikan kebebasan untuk menentukan waktu kampanye tersendiri tanpa harus mengikuti jadwal tim kampanye nasional Capres dan Cawapres. Pelaksanaan kampanye rapat umum sudah mulai bergulir. Sesuai aturan, seluruh parpol diwajibkan melaksanakan kampanye dengan menyesuaikan jadwal kampanye Capres dan Cawapres yang diusungnya. Sementara dari jumlah 17 parpol peserta pemilu yang ada di Kabupaten Batanghari,
Terdapat 2 parpol peserta pemilu yang diberikan kebebasan untuk melaksanakan kampanye di luar jadwal paslon Capres dan Cawapres. Komisioner KPU Batanghari Harapan Nami mengatakan, kedua parpol itu yakni Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara. Kebijakan yang didapat parpol tersebut lantaran tidak menyatakan sikap memberikan dukungan atau mengusung Capres dan Cawapres pada pemilu 2024 ini. Namun sedikit teknisnya adalah ada perbedaan, yaitu khusus untuk partai yang tidak mengusulkan Capres, yakni ada Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara. Nah, kedua partai ini dia tidak mengikuti jadwal Capres-Cawapres karena mereka tidak mengusulkan Capres-Cawapres, maka jadwal mereka itu tersendiri dan boleh tiap hari. Harapan Nami berharap semua parpol dapat memanfaatkan waktu kampanye rapat umum dengan sebaik-baiknya, serta berjalan dengan damai dan tertib sampai batas masa akhir pelaksanaan pada 10 Februari 2024. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Memantapkan proses pemilu 2024, KPU Kabupaten Batanghari melakukan simulasi pencoblosan dengan melibatkan langsung KPPS. Dalam pelaksanaan ada beberapa kekeliruan yang menjadi catatan pihak penyelenggara. Simulasi pencoblosan yang dilakukan KPU Batanghari dengan melibatkan petugas KPPS merupakan salah satu bentuk pemantapan dalam menghadapi pesta demokrasi yang tinggal 12 hari lagi. Tahapan demi tahapan dilakukan petugas KPPS, mulai dari proses registrasi pemilih di TPS, pencoblosan hingga tahap akhir penghitungan suara. Namun dari setiap tahapan pencoblosan, pihak KPU masih menemukan beberapa kekeliruan yang dilakukan petugas KPPS. Salah satunya belum memprioritaskan pemilih disabilitas yang datang ke TPS. KPPS juga perlu teliti membuat laporan atau berita acara di formulir model C terhadap hasil penghitungan dan kejadian yang ada di TPS. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, dengan adanya temuan ini akan menjadi catatan KPU untuk dilakukan evaluasi di jajaran KPPS. Yang jadi catatan tadi sebenarnya sudah disampaikan pada saat BIMTEK kemarin. Cuman memang ada mungkin yang menerima ini tidak secara utuh. Panduan KPPS kebetulan sudah keluar dan rekan-rekan KPPS itu bisa baca di buku panduan untuk petunjuknya. Untuk lebih mematangkan pemahaman petugas KPPS pada pencoblosan, KPU telah memberikan pembekalan serta buku panduan pelaksanaan pencoblosan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS belum menerima surat keputusan KPPS. Petugas KPU Kota Jambi memastikan agar KPPS dapat berkomunikasi dengan PPS masing-masing daerah. Terkait adanya sejumlah petugas KPPS yang mempertanyakan belum menerima surat keputusan tugas atau SK, Kordip SDM dan Partisipasi KPU Kota Jambi Tuti Rosmalina mengatakan, bagi petugas KPPS yang belum menerima SK, dapat segera berkomunikasi ke petugas PPS masing-masing. Hal ini dikarenakan SK tersebut seharusnya telah diberikan setelah pengumuman KPPS. Sementara terkait honor bimbingan teknis dan pelantikan KPPS, agar dapat segera berkoordinasi ke PPS masing-masing, di mana honor tersebut telah dicairkan. Terkait KPPS yang belum dibayar, baik BIMTEK maupun pelantikan, sekarang sudah proses transfer dari Bendahara KPU Kota Jambi kepada PPS, itu ditransfer. Nanti PPS kepada KPPS itu secara tunai. Jadi KPPS silahkan menghubungi PPS-nya. Sebelumnya, sejumlah KPPS mengeluh terkait belum diterimanya SK serta honor BIMTEK dan pelatihan KPPU sekota Jambi. Honor sebesar Rp150.000 per orang itu belum cair, padahal pelatihan tersebut telah selesai dilaksanakan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. 1.903 pengawas TPS pemilu 2024 di Kota Jambi telah resmi dilantik beberapa waktu lalu. Namun ternyata ada beberapa pengawas TPS yang telah dilantik, namanya justru masih masuk ke dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL. Al-Husna merupakan satu dari 1.903 orang pengawas TPS yang telah dilantik beberapa waktu lalu. Ia akan melakukan pengawasan pemilu di salah satu TPS di Kota Jambi. Syarat sebagai anggota pengawas TPS
tidak termasuk dalam pengurus atau anggota partai politik. Al-Husna pun resah karena namanya dicatut oleh salah satu partai politik di Kota Jambi. Ditambah Bawaslu Kota Jambi memberikan waktu 2 hari untuk mengurus di KPU agar namanya dikeluarkan dari Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Padahal Al-Husna merasa tidak pernah menjadi pengurus partai politik. Tahunya ya pas mau daftar jadi pengawas TPS. Nah itu kebetulan dapat informasi dari anggota Panwasjamnya bahwa nama saya tercatut sebagai anggota dan pengurus Partai Golkar. Nah sedangkan saya tidak pernah sama sekali memasukkan diri ataupun mendaftarkan diri menjadi anggota maupun pengurus Partai Golkar. Ketua Bawaslu Kota Jambi, Johan Wahyudi mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan klarifikasi terhadap pengawas TPS yang namanya masuk ke dalam Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Ia menegaskan jika pengawas TPS tersebut benar sebagai pengurus atau anggota partai politik, maka akan dicoret dan diganti. Yogi Ramdhani, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto hadiri Isra Mi'raj 1445 Hijriah. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini, saudara, dalam segmen advertorial menghadiri peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi. Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto mengajak warga untuk meramaikan masjid dan menjaga kekompakan jelang pemilu pada 14 Februari 2024. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto menghadiri kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Asyuddiyah, Muaro Bungo, Kecamatan Pasar Muaro Bungo. Kegiatan Isra Mi'raj tersebut diisi dengan tausiah oleh Ustadz Ahmad Faisal, dai asal Jakarta, yang merupakan Duta Wakaf Nasional. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, atas nama pemerintah Kabupaten Bungo memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Ini merupakan bentuk dukungan untuk mewujudkan Kabupaten Bungo yang religius. Selain itu, melalui peristiwa Isra Mi'raj, hendaknya kaum muslimin dapat mengambil hikmah, pelajaran, dan tauladan Nabi Muhammad SAW. Dan pentingnya menyemarakkan syiar Islam sebagai kegiatan dakwah serta meramaikan masjid, tempat menunaikan ibadah dan berdiskusi keagamaan. Mengambil kesimpulan, ada 2 kata penting Bapak Ibu sekalian. Pertama, di balik peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kata pertama itu sholat, kata kedua itu masjid. Karena Rasulullah berjalan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menjemput sholat. Jadi menurut saya hari ini yang paling penting setelah acara ini kembali kuat tekad kita untuk memakmurkan masjid. Pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan untuk kegiatan keagamaan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto juga mengingatkan kepada masyarakat, pesta demokrasi tinggal menghitung hari. Masyarakat diminta menggunakan hak pilihnya dan jangan golput. Berbeda pilihan itu biasa, namun jangan sampai menimbulkan gesekan dan perpecahan. Tetap jaga Kamtibmas dan kondusivitas di wilayah Kecamatan Pasar Muaro Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Mewujudkan dan menciptakan generasi cinta Al-Quran harus dimulai sejak dini, seperti yang dilakukan Yayasan Bahagia Mengabdi yang terus melahirkan Hafizul Quran dan memberantas buta aksara Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman bagi umat Islam. Dengan demikian, sebagai umat Islam harus menjaga dan mencintai Al-Quran sejak dini. Seperti yang dilakukan oleh Yayasan Bahagia Mengabdi Center, yang terus membunyikan Al-Quran pada anak sejak dini, sehingga bisa melahirkan Hafizul Quran yang lebih banyak dan mencintai Al-Quran. Bahkan saat ini Yayasan Bahagia Mengabdi Center telah melahirkan 53 orang Hafizul Quran. Terakhir ada 18 orang yang disudah tahfiz dan berkolaborasi dengan Da'ar El Khoir dan TPQ An-Nahdah.
serta 21 orang guru ngaji mengabdi ke-3. Founder Yayasan Bahagia Mengabdi Center, Ulitma Rusda berharap lahirnya wisuda tahfiz tersebut dapat semakin menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Kemudian guru ngaji mengabdi dapat melahirkan penghafal Al-Quran yang lebih banyak. Untuk wisuda tahfiznya, relawan generasi mengabdi, relawannya itu yang ketiga kalinya. Tapi untuk tahfiznya, anak binaan santri kita itu yang pertama, PPG An-Nahda. Mungkin dari yang diharapkan dari kegiatan ini seperti apa nanti? Diharapkannya kecintaan Quran atau otomatis lebih meningkat ya, dan tentunya banyak pemuda yang lebih peduli lagi dengan generasi Al-Quran. Harapannya seperti itu, terus ada generasi yang peduli dengan Al-Quran, yang cinta dengan Al-Quran. Yayasan Bahagia Mengabdi Center ini berawal dari komunitas relawan guru mengaji, kemudian turun ke setiap daerah untuk mengajar buta aksara Al-Quran dan kegiatan sosial lainnya. Joko TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi buka opsi pemesanan perjalanan dinas melalui toko daring. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi memberikan kemudahan bagi para PNS Provinsi Jambi yang akan melakukan perjalanan dinas melalui opsi pemesanan perjalanan dinas ASN melalui toko daring. Opsi ini diberikan jika anggaran belum tersedia atau kas sedang kosong. Pemerintah Provinsi Jambi membuka opsi pemesanan perjalanan dinas bagi pegawai negeri sipil yang berdinas sebagai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk memesan keperluan perjalanan dinas melalui toko daring. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi Ali Zaini mengatakan, pemerintah meyakini terobosan tersebut akan mempermudah organisasi perangkat daerah dalam melakukan kegiatan perjalanan dinas di tengah anggaran yang belum tersedia. Hadirnya menu belanja daring untuk perjalanan dinas akan memberikan kemudahan fasilitas dengan pembayaran yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Opsi tersebut bisa dilakukan khususnya saat OPD belum melakukan tahapan pencairan atau saat kas sedang kosong. Meski Pemprov sudah membuka opsi pemesanan perjalanan dinas melalui toko daring, namun aturan tersebut tidak mengikat. Pemerintah membuka peluang seluruh toko daring untuk memberikan penawaran menarik agar dipilih ASN. Jadi untuk perjalanan dinas itu sebenarnya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD. Ya, yang penting aja katanya. Yang penting dan skala prioritas diutamakan. Apakah diwajibkan untuk semuanya mengikuti pasar online seperti ini, Pak? Untuk khusus untuk perjalanan dinas sebenarnya ini dari pasar online sebenarnya aja hanya membantu sebenarnya. Untuk membantu ketika UP atau GU belum ada. Perjalanan dinas menggunakan pemesanan pasar daring atau aturan sistem bayar kemudian harus tetap mengacu dengan harga pasar dan nilai transaksinya tidak boleh melebihi nilai pembelian. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sebanyak 402 anak dari total 4.000 anak di tingkat PAUD Kota Jambi mengikuti grand final permainan tradisional Engrang Batok Kelapa memperebutkan Piala Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi. Perlombaan Engrang Batok ini selain melatih fisik anak, juga melatih sensor motorik anak untuk menyiapkan anak di masa depan. Permainan tradisional Engrang Batok Kelapa kembali dihidupkan dan diperkenalkan kepada anak-anak jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD sekota Jambi. Sebanyak 402 dari total 4.000 anak PAUD antusias mengikuti perlombaan Grand Final Festival Engrang Batok Kelapa yang digelar Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk memperebutkan Piala Dinas Pendidikan di wisata Kampung Raja. Tidak hanya anak-anak, ayah bunda PAUD pun juga antusias mengikuti perlombaan ini untuk mengingat masa kecilnya. Tujuan digelarnya Lomba Engrang Batok Kelapa ini untuk mempersiapkan dan mencegah ancaman dan gempuran di era globalisasi dan digitalisasi yang berbahaya.
Kematangan tumbuh kembang anak harus dipersiapkan sejak dini dalam menghadapi tantangan masa depan. Mempersiapkan tumbuh kembang anak tidak hanya butuh peran orang tua, namun juga seluruh unsur lapisan masyarakat. Khususnya pemerintah turut bertanggung jawab dalam mempersiapkan anak di masa depan. Pemerintah menyatakan banyak permainan tradisional yang berguna dan bermanfaat untuk tumbuh kembang anak, salah satunya engrang batok kelapa. Pada pendidikan anak usia dini yang dikedepankan adalah permainan, namun yang bersifat edukasi sehingga anak-anak dapat belajar sambil bermain. Banyak manfaat dari engrang batok kelapa ini, yakni memantau perkembangan kognitif dan kontrol emosi, serta kemampuan sosial anak agar sejak dini disiapkan anak menjadi generasi yang hebat. Kegiatan ini kita harapkan akan mampu membentengi generasi muda kita khususnya ya terhadap minat dari luar yang tidak sesuai dengan tradisi kita, yang bisa berakibat terhadap rusaknya sistem nilai. Oleh karena itu kita berharap ke depan kegiatan ini akan terus dilakukan sebagai bagian daripada upaya kita untuk membangun generasi muda kita yang kuat, sehat, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi. Jadi kita melihat kearifan lokal kita, anak-anak kita yang selama ini disuguhkan dengan informasi-informasi di dunia maya sekarang itu sangat luar biasa. Ada yang positif, ada yang negatif, tapi lebih banyak kalau tidak hati-hati itu banyak negatifnya. Main game online dan segala macam judi online. Maka dengan adanya kita perkenalkan permainan tradisional kita seperti ini salah satu upaya kita untuk mengatasi anak-anak kita supaya jangan terjebak dalam pengaruh negatif teknologi yang maju ini. Pada pergelaran lomba ini, pemerintah Provinsi Jambi juga mengapresiasi Taman Wisata Kampung Raja dengan memberikan sertifikat penghargaan yang menjadi tempat wisata yang edukatif di Provinsi Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara, seorang pencuri di minimarket diamankan polisi usai sebelumnya nyaris diamuk massa. Pelaku nekat mencuri lantaran kecanduan narkoba. M. Arif, warga Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, diamankan tim unit reskrim Polsek Pasar. Pria 37 tahun ini kedapatan warga mencuri di salah satu minimarket yang ada di sekitaran Stadion Trilomba Juang, Kota Jambi. Pelaku yang saat itu mendapati petugas minimarket dalam keadaan lengah, langsung membawa kabur sejumlah botol minyak sayur. Aksinya tersebut terbongkar setelah beberapa hari kemudian pelaku kembali datang ke minimarket. Petugas minimarket yang sudah mengetahui wajah pelaku langsung mengamankan pelaku. Saat diamankan, pelaku sempat mengancam petugas dan mengaku sebagai aparat. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku sudah beraksi di 8 minimarket di Kota Jambi. Barang-barang hasil curian itu sebagian besar ditukar pelaku untuk membeli paket narkoba. Pelaku ini 2 hari sebelum melakukan pengancaman itu memang melakukan pencurian. Kemudian dideteksi sama karyawannya bahwa yang bersangkutan ini masuk ke toko tersebut, kemudian dengan pura-pura masuk ke dalam toilet, kemudian dikunci. Ketika dikunci, tersangka ini minta tolong. Ketika minta tolong, langsung dilakukan pengancaman. Saat ini pelaku ditahan di rutan Polsek Pasar. Pelaku dijerat pasal pengancaman dan pencurian dengan ancaman kurungan hingga 7 tahun. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kasus perceraian Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2023 hingga memasuki awal tahun 2024 mengalami peningkatan. Judi online menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perceraian selain faktor kekerasan dalam rumah tangga. Angka perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2023 hingga memasuki awal 2024 mengalami peningkatan, baik perkara cerai gugat maupun cerai talak. Kasus yang paling mendominasi yakni perkara cerai gugat. Tahun 2023 dari keseluruhan perkara yang ditangani Pengadilan Agama Tanjung Jabung Barat sebanyak 690 perkara. Sedangkan per 30 Januari, 60 perkara yang sudah terdaftar. Salah seorang hakim Pengadilan Agama, Fitrah, mengatakan kasus perceraian didominasi usia 20 hingga 50 tahun. Faktor gugatan yang mendominasi disebabkan judi online, kekerasan dalam rumah tangga, dan ekonomi.
jenis perkara memang sekarang sudah beragam ya, dan juga yang daftar bulan ini sudah cukup banyak, kurang lebih 50-60-an. Itu didominasi oleh cerai ya, baik cerai gugat maupun cerai talak. Ada juga kasus lain seperti poligami, izin poligami sudah ada. Kalau cerai gugat perempuan yang menggugat, cerai talak laki-laki. Yang banyak perempuan. Fitra menghimbau kepada pasangan suami istri yang ingin mengakhiri rumah tangga atau menggugat cerai, terlebih dahulu dipikirkan secara matang sebab akan ada yang menjadi korban apalagi jika telah memiliki anak. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Omel Hedi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.